bisa ceritakan sedikit Betul. Ustadz pengalaman yang tidak bisa antum lupakan selama berada di Pondok Pesantren Matlabul Ulum? Kalau pengalaman yang sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Iya Ustadz. Nah, ini satu dosa yang kita lakukan bersama-sama ini ceritanya. Waktu kami kelas 6 dulu, kelas 6, kami berlima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar di sana juga? Alhamdulillah Ustadz. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri ya Ustadz. Oke. Saya Faizatil Hasani dari kelas 6 Muallimat. Ingin mewawancarai Ustadz yang sekarang sudah sukses. Mungkin sebelumnya Ustadz bisa perkenalkan diri dulu Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Ahmad Faisal bin Syafi'i. Ya, nama bapak saya Syafi'i Munir. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara, kan? Ya, kebetulan saya telah lulus pesantren Matlabul Ulum ya, dari tahun 1999, the 7th gradation. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena lulus itulah dari pesantren menjadi bekal awal ilmu yang saya bawa sampai hari ini. Nah, itu singkatnya. Ustadz sekarang udah berkeluarga Ustadz? Alhamdulillah sudah berkeluarga, alhamdulillah. Ya Ustadz. Jadi gini Ustadz, saya sebagai santriwati yang masih ada di Pondok Pesantren Matlabul Ulum sangat termotivasi dengan kesuksesan para alumni. Ya salah satunya antum Ustadz. Baik. Ilmu apa sih Ustadz yang antum dapatkan di Pondok Pesantren Matlabul Ulum sehingga antum mendapatkan kesuksesan seperti saat sekarang Ustadz? Baik. Adik-adikku yang saya hormati, yang pertama, seluruh aktivitas di pesantren itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu yang akan menjadi kebiasaan kalian nanti setelah di luar. Apapun itu. Bagaimana Musyrif Pak Kiai Al-Mukarram Taufikur Rahman atau Allahu Umroh, beliau adalah salah satu manusia yang hebat menurut saya, yang istiqomah, ya, berjuang di jalan Allah dalam hal ini, memberikan kita ilmu-ilmu yang menafi, yang bermanfaat, dan selalu membangunkan santrinya. Nah, dulu ya kita selalu dibangunkan oleh beliau ya, dari jam 3 pagi sampai jam 9.30 malam. Amalia sehari-hari itu yang menjadi kebiasaan rutinitas itu selalu menjadi kebiasaan sampai hari ini. Apa maknanya? Bahwasanya kita tidak boleh selalu tidur. Itu satu. Kita tidak boleh selalu tidur. Tidak ada tidur lama-lama, itu tidak ada dalam hidup. 6 jam adalah tidur maksimal. Itu kunci utama satu. Yang kedua, seluruh ilmu yang diajarkan oleh pesantren, sekecil apapun,
mempunyai dampak yang luar biasa terhadap jalan pikiran kita. Salah satu contoh, pertama kita masuk, lalu kita diajarkan sebuah makalah yang sifatnya semangat. Man sara 'ala darbi wa qasala, man hafara hufratan waqa'a fiha, dan macam sebagainya. Nah, itu adalah sebuah motivasi hidup yang selalu diingat dan diamalkan dalam kehidupan setelah kami keluar dari pesantren. Berikutnya adalah pesantren mengajarkan kita bagaimana berdisiplin dalam hal tutur kata, berpakaian, bermasyarakat. Itu semua diaplikasikan setelah kita keluar. Apa maknanya? Bahwa setelah keluar dari pesantren, kita disumpah oleh diri kita sendiri dan oleh ajaran yang diajarkan oleh kita untuk tetap bertafakuh fiddin, itu kan, bertafakuh fiddin dan juga bersosial di dalam masyarakat yang tentunya harus menerapkan nilai-nilai baik. Begitu. Saya kebetulan adalah orang yang tidak langsung kuliah setelah dari pesantren, tetapi saya langsung bekerja ke luar negeri, di mana sama bahwa di luar negeri pun ilmu yang diajarkan pesantren lagi-lagi mempunyai nilai-nilai yang lebih bisa kita aplikasikan. Salah satu contoh bagaimana pesantren mengetatkan kita dalam hal berbahasa Arab setiap hari, ya kan? Sampai setiap hari kita didakwah kalau tidak berbahasa Arab. Sepele memang, sangat sepele. Bahwasanya la takun mu'anidan, kun tayyiban, la takun kaslanan, dan macam sebagainya. Itu adalah motivasi. Nah, disiplin yang hari-hari diterapkan oleh pesantren itu terbawa setelah kita keluar dan menghadapi dunia yang lebih nyata. Apa akhirnya? Saya sendiri di saat bekerja saat itu kan, ada saksinya, ada Ustadz Taufikur Rahman yang hari ini ada di Lebung itu. Kita benar-benar diangkat dari cleaning service menjadi manajer. Kenapa? Hanya karena satu hal. Apa? Man arafa lughata qaumin amina min makrihim. Jadi karena kita mengerti apa yang mereka ucapkan, kita tahu, kita faham, dan kita mampu mengucapkannya kembali, sehingga disitulah penghargaan berimbas kepada kita, kepada saya, kepada beliau. Nah, itu efeknya. Maka dari itu, kunci-kunci tersebut hendaknya lah benar-benar dipegang, benar-benar diamalkan, benar-benar tidak hanya menjadi rutinitas yang dianggap atau menganggap diri kita bahwa itu tidak berguna. Salah. Justru kunci-kunci itulah makin banyak kita mengoleksi, makin banyak kita menyimpan, makin banyak kita mengamalkan, maka disitulah kadar kesuksesan orang tersebut akan tercapai nantinya. Sehingga ada pepatah mengatakan, kalau mencuri satu sendok di pondok, maka besok dia akan mencuri satu lusin di luar. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat satu hal kebaikan di pondok, maka di luar dia akan berbuat 10 lebih kebaikan hal yang bisa dilakukan. Nah, itu peribahasa yang memberikan kita motivasi bahwa kita harus selalu berhusnudzon, harus kita melaksanakan dan mengaplikasikan apa yang menjadi rutinitas di pondok. Mungkin kita merasa marah, ya kan? Apa sih, sudah ada hafalan, terutama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu hafalan setiap hari 7 macam pelajaran, 8 dari mahfudz, tasrif, nahwu shorof, apalagi i'rab, hadis, dan macam sebagainya. Mungkin berat, tapi itulah riyadhah yang harus kita lakukan. Kenapa? Di saat itu sudah menjadi tersimpan dalam memori kita, maka selamanya akan terbawa.
Nah, apa buktinya? Saat tahun 93 saya masuk di pesantren. Yang pertama mengajarkan kitab Ta'limul Muta'allim beliau Kiai Haji Al-Mukarram Taufikur Rahman. Ya. Saya sudah meninggalkan pesantren hampir kurang lebih 25 tahun, sampai 30 tahun sampai sekarang. Tapi saya masih ingat apa abiyat dari Ta'limul Muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa udwanun li kullil mahamid. Wa kun mustafidan fi kulli yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril mahamid. Masih ingat. Bayangkan sudah 30 tahun itu. Nah, itulah yang saya katakan akan kembali kepada kitanya. Nah, saya melihat dari alumni-alumni yang terbelakang, setelah mereka keluar, ya euforia, setelah karena sudah diwisuda, ya, wah sudah mau bebas, sudah masyarakat. Tapi karena mungkin saat 6 tahun tidak begitu memperhatikan, ya mungkin malah mengabaikan, sehingga saat saya coba tanya mengenai beberapa makalah mafudot, itu tidak hafal, bahkan tidak tahu artinya, gitu loh. Ya contoh lah, apa itu bedanya mubtada dengan khobar, apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, ada macam sebagainya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahimah? Kenapa? Itu sudah tidak bisa menjawab. Nah, itu hal-hal triki-triki, ya toh. Kalau kita bilang triki-triki itu adalah kerikil-kerikil, ya. Jadi kalau di dalam sepak bola itu adalah teknik-teknik yang harus kita perdalam untuk kita bisa aplikasikan di kehidupan sosial setelah kita keluar dari pesantren, dimanapun dunianya, baik masuk di dunia kampus, dunia usaha, di dunia sosial yang bersifatnya dalam rumah tangga, maupun hanya di dunia yang paling kecil. Nah, begitu. Iya. Iya, makasih Ustadz. Seperti yang Antum bilang barusan, banyak alumni-alumni yang Antum tanyakan ini itu mereka masih belum bisa menjawab. Apa sih Ustadz tanggapan Antum dengan kejadian yang Antum sebutkan barusan? Oke. Kalau maaf, adik siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Ani Ustaz. Panggilannya siapa? Ani Ustaz. Oke, Ani, ya Dek Ani. Kalau Dek Ani bertanya kepada diri saya khususnya, diri seorang Ahmad Faisal khususnya, maka kita kembali kepada pertanyaan lagi. Saya bertanya kembali, apa ma gharduka fil haya? Apa tujuanmu dalam hidup? Kalau tujuanmu dalam hidup hanya la'bah, ya bermain, wal warar dan bercanda, ya sudah, kau hanya dapat bermain dan bercanda. Tetapi idza qasduka fil hayati al jahd, itu kan, ya kan, berjuhud, itu kan, benar-benar thiqah, benar-benar mencari hal-hal yang nilai positif dan berjuangan, itu dengan segala improvisasi, maka itu akan dapatkan. Nah, itu saja. Sehingga perlu memang motivasi yang selalu dimotivasi, minimal kepada diri kita. Maka dari itu, janganlah jauh-jauh, janganlah jauh-jauh mempunyai idola. Gak usah jauh-jauh. Ya, kalau saya bertanya, siapa idolamu? Nabi Muhammad. Udah pasti. Siapa idolamu? Abu Bakar. Sudah pasti. Tapi carilah idola yang dekat. Bisa dilihat tiap hari. Bisa disentuh tangannya. Bisa dicium tangannya. Bisa diminta ilmunya. Siapa? Banyak. Paling dekat ada kiai kita, musyrif kita Taufikur Rahman. Ada asatid yang sepuh. Ada asatid yang luar biasa. Mungkin seperti Ustadz Rusdi Ahmad, Ustadz Sunan, itu kan. Beliau menurut saya adalah orang-orang yang luar biasa. Beliau adalah orang-orang yang
Subhanallah, di balik, ya kalau kita tahu semua Ustadz Sunan dulu, ya Ustadz Sunan kalau ngajar kita bilang Mister Killer, gitu kan. Ya, kita terkenal. Assalamualaikum, beliau tidak ngomong apapun, langsung pertanyaan, mata wasala, kan begitu, di ayisanatin, tanpa ngomong. Buat kami itu adalah, tadinya kita berpikir ini Ustadz gila gitu, Ustadz gawat ini gitu. Tapi rupanya di luar kita di sosial hari ini itu lebih gila. Apa contohnya? Corona hari ini. Kalau Anda tidak siap, Anda mati. Anda tidak siap, Anda miskin. Anda tidak siap, Anda tidak makan. Nah, itu yang kita katakan sebuah nilai-nilai yang asatid ajarkan yang menjadi motivasi kita. Ustadz Rusdi itu selalu berapi-api di saat beliau bertaklim, mengajar, ya kan, dengan gaya bahasa yang luar biasa. Apa? Selalu kita semangat. Nah itu, beliau kayak Haji Taufikur Rahman, saat beliau belajar mengajarkan nahu, subhanallah, fathah kasrah dhamma, selalu beliau apa istilahnya, zikkah gitu, benar-benar beliau tahu itu mana salahnya. Apa maknanya? Kita benar-benar tahu, oh ini loh salah kita di sini, oh ini loh benernya di sini. Nah, itu yang dapat kita ambil. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya adalah ma gharduka fil haya. Udah, itu aja. Jawab itu sendiri, maka itu jawabannya. Jika Anda hanya bermain-main atau hanya Anda berleha-leha, ya udah, dapatnya hanya leha-leha, gitu kan. Tapi jika Anda benar berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat terhadap pesantren, berkhidmat kepada kiai, kepada bunyai, ya maka khidmat itu yang akan Anda dapat. Nah, begitu. Sehingga saya pribadi sangat menyesal, gitu kan. Kenapa saya dulu tidak selalu disuruh-suruh sama Pak Kiai? Kenapa saya dulu nggak disuruh-suruh? Dulu kan kita kok disuruh-suruh, ya istilahnya ada guru tuh, ada bagaimana kan begitu. Nah itu, Iya, ya itu hal-hal yang ya begitulah. Apa pertanyaan lagi? Iya, makasih Ustadz. Mungkin dengan yang antum bicarakan, yang antum beritahu, kita bisa termotivasi Ustadz. Gini Ustadz, kita sebagai santri dan santriwati pastinya memiliki pengalaman masing-masing ya Ustadz. Mungkin pastinya memiliki pengalaman yang terkesan yang mungkin tidak bisa kita lupakan Ustadz. Mungkin antum bisa ceritakan sedikit Ustadz pengalaman yang tidak bisa antum lupakan selama berada di Pondok Pesantren Matlabul Ulum Ustadz. Ya, yang baik dan yang tidak baik ya tentunya ya. Iya Ustadz. Ya. Kalau pengalaman yang sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Iya Ustadz. Nah, ini satu dosa yang kita lakukan bersama-sama ini ceritanya. Waktu kami kelas 6 dulu, kelas 6, kami berlima. Suatu ketika Pak Kiai, ya minta maaf ini Pak Kiai, kami salah melakukan dosa jamaah ini. Habis sholat subuh, Pak Kiai setelah assalamualaikum berzikir, memberikan pengumuman. Hari ini yang boleh pulang, kata beliau, adalah hanya sampai kelas 5 kalau nggak keliru. Ya, nanti kelas 6 tidak boleh pulang. Maka kami sedih. Ini cerita aja. Sedih. Wah, Pak Kiai tidak adil ini. Ya, menurut kami gitu tidak adil. Kalian harus melakukan, kata bagi kebetulan Pondok Putri di belakang itu direnovasi oleh Pak Kiai. Kalian diberi tugas untuk mengecat, katanya. Ya, kami nangis, kami sudah berpikir akan liburan gitu kan, akan pergi kemana dan aktivitas dengan teman-teman. Ya, akhirnya kami tidak boleh pulang, ya terpaksa kami lakukan. Apa yang terjadi? Timbul pekerjaan niat nakal. Maka, ya kan, teman-teman itu mengecat, gitu kan, biar cepat selesai, maka disiramlah itu cat pakai gayung.
disiram ke tembok pakai gayung. Ya, terutama dulu pakai kapur ya, pakai Iya, kapur. Jadi ada yang bertugas menyiram, ada yang bertugas mengelap lantai, ada yang bertugas membersihkan supaya tidak terlalu kotor dan macam sebagainya. Ada bertugas mengontrol, ada bertugas. Subhanallah, setelah 30 menit Pak Kiai datang mengontrol. Itu semua teman-teman saya pucat karena belepotan, gitu kan? Kan harusnya kan pakai kuas, gitu kan? Jadi pucat, langsung Pak Kiai dengan mungkin beliau marah dan harusnya marah, tapi subhanallah satu hal yang beliau ucapkan dan sampai hari ini tidak akan saya lupakan. Apa yang beliau ucapkan? Ya Allah, kok punya santri begini saya? Ya, sifatnya adalah beliau menyalahkan beliau sendiri, bukan kepada kami. Gitu. Itu sebuah seorang pemimpin yang bijaksana. Itu hal yang menurut kami dosa ya, dosa adami, dosa yang kita lakukan disengaja gitu loh. Nah, itu tidak enak, jangan ditiru itu, jangan ditiru. Nah, hal yang enak, ini terus terang aja yang enak adalah ya ini saya bicara, saya diberikan tugas-tugas yang menjadi keterampilan buat diri saya sendiri. Saya dimulai menjadi kismus syirkah, kan? Jadi kerjanya jualan. Jadi saya tahu gorengan itu berapa, habis berapa, dapat berapa. Ada 2 keuntungan. Saya bisa jualan, saya dapat untung, saya bisa makan. Kismut ta'lim, kismut i'lam, bukan? Tugas kismut i'lam itu adalah selain di masjid sebagai i'lan, ya, sebagai yang tiap malam berdiri mengumumkan dakwah dan kita dakwah, juga memperbaiki seluruh komponen listrik yang mati di pesantren. Nah, itu menjadi keterampilan sendiri buat saya. Dan yang ketiga, menjadi sekretaris dari para organisasi. Nah, itu hal-hal 3 komponen yang sampai hari ini terbawa kepada saya. Apa sudah terbiasa di organisasi menjadi bagian-bagian yang bertanggung jawab. Apa akhirnya? Alhamdulillah, saya menjadi pengurus di DPP Ansor Indonesia dan di DPC Ansor Jakarta Timur. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Seorang Ahmad Faisal, orang Ampunten, gitu kan, yang jauh di sana bisa menggali pengurus Ansor pusat dan bisa menjadi pengurus Ansor Jakarta Timur. Nah, itulah hikmahnya. Ya, gitu loh. Maka dari itu kepada adik-adik yang diberi tugas, laksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, konsisten, istiqomah. Udah itu aja. Pasti nanti ada hasilnya. Pasti. Amin. Gitu. Ya. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga Ustadz dengan apa yang antum beritahukan ke kita, mungkin kita bisa mengikuti sampai kita juga menuju kesuksesan, ya. Ustadz. Amin. Oke. Ada satu hal terakhir yang perlu saya sampaikan. Iya, Ustadz. Okay. Selalu kita katakan yang pertama adalah jangan berhenti membaca. Jangan berhenti membaca. Yang kedua, selalu memakai otak kanan. Jangan selalu memakai otak yang kiri. Silahkan diterjemahkan. Karena saat kita selalu memakai otak kanan, maka yang akan kita lihat adalah opportunity. Kesempatan, bukan kelemahan. Tapi selalu kita memakai otak yang kiri, yang akan kita lihat akan kelemahan. Minder, tidak berdaya, lemah. Gitu. Tapi kalau yang otak kanan kita pakai, kita akan selalu melihat opportunity, kesempatan. Kesempatan, kelebihan, waktu itu akan kita lihat. Sehingga dimanapun, krisis apapun yang akan melanda, insya Allah kita tetap strength and strong. Begitu. Oke? Ya.
mungkin ada hal lain Ustadz yang mau Ustadz ucapin buat kita yang masih ada di Pondok Pesantren Matlabul Ulum, buat para alumni, mungkin santri dan santriwati yang akan masuk ke pondok kita. Untuk adik-adik yang baru lulus sekolah dasar yang akan melanjutkan ke mau menentukan melanjutkan kemana, ya Kak. At-Tariqus Salim Al-Mahad. Jadi jalan yang paling selamat itu adalah pesantren. Kenapa? Di pesantren itu semua indah. Di sana ada permainan, di sana ada disiplin, di sana ada manja. Ada, di pesantren itu ada manja. Justru manjanya di pesantren itu manja yang tidak umum. Gitu kan. Kenapa? Kita dimanjakan oleh kakak kelas kalau orang-orang anak-anak baru. Nah, itu manja yang tidak ada di rumah. Di rumah kalau sudah SMP sudah tidak ada manja. Tapi pesantren masih ada manja. Yang keempat, kita selalu dijenguk oleh orang tua, pasti diperhatikan, ya kan? Minta apa aja dikasih kan begitu. Iya, nah, itu tuh hal-hal yang indah, ya. Nah, untuk anak-anak kelas 6, itu adik-adikku yang masih di kelas 6 hari ini, pertama, kembali lagi saya ulangi, jangan selalu memakai otak kiri. Oke, pakailah otak yang kanan maksimal mungkin. Dan jangan lupa selalu melakukan apapun dengan istikharah. Jangan mengikuti nafsu, apapun. Anda adik-adik nanti mau kuliah, nanti adik-adik mau berkeluarga, nanti adik-adik mau kemanapun, selalu beristikharah. Kenapa? Itulah yang diajarkan oleh pesantren. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Tuh, ya, gitu. Dan yang terakhir, jangan takut untuk maju. Jangan takut. Selama itu ada kesempatan, maju. Itu kan. Nah, kalau Anda, makanya adik-adikku yang mau keluar ini harus tahu, harus memapping. Anda akan kemana habis ini? Ke Jakarta, Jogja, Solo kah, Jawa Timur, Bali. Alumni Matlabul Ulum sudah tersebar di mana-mana. Jadi Jakarta banyak, di Jogja banyak, di Bandung ada, di Bali ada. Maka apa yang dilakukan? Ayo, komunikasi dengan alumni-alumni yang ada. Saya pribadi yang di Jakarta siap untuk membantu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Apapun itu, insya Allah. Gitu kan? Ya, nah, gitu. Nah, untuk alumni yang di luar, alumni yang sudah lulus, ya kan? Mari kita kembali ke alma mater kita. Apa itu? Dalam artian kita mengingat kembali keharmonisan kita dahulu, kan? Itulah kita menimba ilmu, disitulah kita lulus sebagai orang dibanggakan, dan disitulah kita banyak belajar menghadapi sisi pahit hidup ini. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada semuanya, gitu kan, untuk selalu ingat kepada seluruh guru-guru kita, kepada seluruh guru kita baik yang telah wafat maupun yang hari ini masih memberikan kita ilmu langsung. Itu aja. Itu selalu diingat, minimal mendoakan beliau sehat afiat dan tetap istiqomah dalam mendidik santri-santri yang ada di pesantren. Udah itu aja. Iya Ustadz. Mungkin juga Ustadz ada yang mau diucapkan kepada Bapak Kiai dan Ibu Nyai, Ustadz? Pak Kiai dan Ibu Nyai, ya mohon maaf ya kalau selama ini ya anakmu ini, ya, santrimu, Bu Nyai dan Pak Kiai yang mungkin qalilul adab, ya kurang beradab, mohon maaf. Panjenengan semua, ajunan semua adalah merupakan orang yang kami muliakan, ya, di dunia wal akhirah insyaallah. Dan kami yakin panjenengan semua adalah min ibadihi sholihin. Kami yakin itu. Sehingga kami tetap butuh doa-doa panjenengan. Dengan doa-doa panjenengan, insyaallah selalu menjadi tautan kita bersama. Yang insyaallah kita di akhirat masih diberikan hal-hal yang baik, masih mengikuti beliau-beliau. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya Ustadz.
Makasih Ustadz udah meluangkan Ya, waktunya sama-sama. untuk Ya, memberikan sama-sama. Sama-sama. ilmu Ya, kepada kami semua Ustadz. ya, sama-sama. Mohon Sama-sama. doanya juga Ustadz, semoga kita juga bisa mengikuti langkahnya Antum Ustadz menuju kesuksesan Ustadz. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, 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 ya sampai di sini ya Ustadz. ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.